kita ya Babas sampai jam 3 paling lama. Paling lama ya? Paling lama. Kalau selesai menjelang jam 3 tidak apa-apa. Ya kan, itu lebih bagus, lebih baik, cepat lebih bagus ya kan. Jadi cuma waktu paling lama, maksudnya apa? Batasi pertanyaan atau katakanlah memberikan masukan-masukan yang apa ada lagi tadi banyak masukan. Kalau di handphone tadi ada moderator mencatat sudah bisa satu buku jadi pertanyaan tadi apa yang disampaikan tadi itu sudah banyak. Tinggal kami merangkum saja merangkum nanti akan menjadi program kerja kita apa yang Bapak Ibu perlukan nanti akan kita tampung dan kita masukkan ke dalam program kerja kita tahun 2020 dan program kerja itu tentu kita sepakati dalam rapat pimpinan dan sekarang kan semacam di pemerintah memang kita kan ini musrah dibangun masyarakat musyawarah pembangunan bisa apakah di kecamatan, kota kita impun masukan nanti yang merangkumnya ya wali kota yang Bapeda aja lagi memutus kemana yang bisa kita laksanakan. Jadi kalau nggak bisa nggak laksanakan karena ujung-ujungnya nanti program kita adalah nanti masalah ini uang. Lalu masalah kita kan di Republik ini kan uang, masalah uang dan semua kita ribut di negara ini uang semua. Tapi yang lain Pak, kalau ideologi segala macam itu selesai di banyak jauh. Pada itu kecuali kalau Pak pengalaman pemilu 55 karena masa ideologi diperdebatkan. Ideologi negara diperdebatkan karena memang ideologi negara waktu itu belum duduk Pancasila ini tidak duduk dan dulu anggota konstitusi itu tidak sama dengan sekarang Pak, ininya nggak sama, uang transportasi aja dia dibiayai organisasi. Nah, makanya ribut gagal DPR lama itu konstitusi untuk mengesahkan undang-undang. Nah, sehingga kenapa? Karena ini kurang. Kalau sekarang nggak ada Pak, semua tak ada di DPR RI, DPR provinsi kabupaten kota. Ributnya sebentar aja itu Pak. Karena angkanya, poin ini, dah ada lagi itu yang kerja lagi 5 hari. DPR RI di provinsi kabupaten kota selesai. Jadi yang ribut kita negara ini. Kalau masalah ideologi tidak lagi. Masalah perempuan juga dah kurang sekarang. Dulu kan ribut selebriti, uang perempuan dengan laki-laki masalah ini. Tidak bisa bicarakan lagi. Karena orang sudah tertarik dengan ini sekarang. Yang uang aja lagi. Nah itu kondisinya kita kurang kita kalau uangnya banyak, ketua umum bisa dekat dengan Pak Wali, karena andalan kita Pak Wali bahkan tidak bisa lagi. Hebat pun program kerja kita. Kalau tidak dekat dengan Pak Wali, nah kita bisa bicara. Kemarin di tahun sekarang ini kan saya tanya Pak Isman, Pak ini tidak bisa nih Pemda ngasih anggaran kita lagi. Katanya udah ini udah mulai tiap tahun. Kemana-mana Pak Isman, kemana lagi? Bagaimana kita sepakati? Jelas siapa wali kota kita dukung. Nah, makanya Pak Wali langsung kita bikin kita akan pertemuan di rumah makan ikan bakar itu kan hadir calon wali kota. Hadir kan? Hadir. Belum juga putus nih Pak. Kita juga nggak ada kata sistem sekda Pak nggak bisa ini mengatakan betul dibah nggak ada bukan turun nggak ada. Itulah kami. Saya desak karena saya masalah anggaran di Pemda nggak bisa dihitung juga. Lebih tahu. Semuanya akal-akalan. Jadi hibur rakyat itu. Kalau saya di keuangan itu 6,5 tahun. Iya. Keuangan 6,5 tahun. Di sepeda saya 5,5 tahun. Di sekwan 3 tahun. Di semua permainan ujung-ujung uang itu saya dapat semua. Jadi kita masuk ke materi yang ini, saya hanya menyampaikan saja ini, karena saya juga bukan ahli, saya hanya berpengalaman birokrasi dan saya baca-baca aturan, saya baca-baca aturan kita yang ada. Pegang kita itu adalah ADRT, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang diperbaharui tahun 2001 ya, karena memang ADRT kita ini kita kan organisasi didirikan tahun 1963, namanya Persatuan Werida Tama Republik Indonesia, artinya warga utama Indonesia. Waktu itu undang-undang negara ini belum tertinggi, undang-undang kita zaman Soekarno itu
undang-undang sementara itu, undang-undang Pemda pun sementara, pajak eksekusi sementara, terima itu sementara semua Pak. Tak ada kewajiban seperti sekarang ini harus ada ADRT, harus melapor ke Menkumham, badan hukum, tidak badan hukum itu tidak ada. Yang disampaikan Pak Ketua tadi, Undang-Undang nomor 17 itu baru kan kita akhirnya kan sudah reformasi. Waktu udah lama menarik orde baru tidak ada, kalau udah lama, tak berapa undang-undang dikelahirkan tidak tahu kita, udah lama. Orde baru banyak juga tapi disendat-sendat. Orde baru undang-undang yang paling sangat heboh itu dulu tahun 1975, undang-undang perkawinan. Udah tahu ibu ini dulu nih paling marah jadi undang perkawinan 1574 tentang perkawinan. Dulu tuh yang menolak partainya P3, Partai Islam. Partai Islam, laki-laki bini cetek harus cetak, sana TV gitu. Rupanya sekarang yang partai yang ada, partai yang melambangkan agama pun tak mau merubah undang. Tak berlaku sekarang. Undang perkawinan yang suami kawin lagi harus tercatat kan gitu. Itu yang kok PP 110 bukan tercatat lagi, baranti jadi pegawai PP 110 tahun 80. Berubah lagi PP 45 tahun 89. Nah ini pelonggar sedikit bukan berhenti. Makanya ada mantan sekda di Batangi provinsi yang dapat aturan itu latihan ada jadi berhenti. Makanya main bersih itu jadi berhenti. Sudah lah ada peraturan latihan. Kita bisa sebut namanya. Saya pengalaman dengan itu. Jadi kita di ART kita diatur apa itu rapat kerja. Di rapat kerja kabupaten kota diselenggarakan dalam musyawarah kabupaten kota atas prakarsa dan pimpinan dan pengurus PWRI kabupaten kota. Jadi sudah dirapatkan ini. Ketua kita merapatkan tanggal berapa itu sebelumnya di tanggal 16 ya Bapak dirapatkan pimpinan PWRI terapat bicarakanlah Pak Sek saya kurang sehat hari itu. Nah, saya nggak bisa hadir Pak Sek. Oke lah. Jadi inilah kita bahas rapat kerja ini. Jadi ada dasarnya di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan pada waktu penyelenggaraan KPRI ditetapkan dengan pengurus kabupaten kota selang dengan pendapat dari pengurus kecamatan. Dan itu ada diundang katanya dari pengurus kecamatan Pak Majali dan Pak Nadi juga hadir dengan beberapa itu. Ya, jadi disepakati mula rencana Padang Barat, Padang Selatan, kecamatan. Saya usulkan dia di Balai Kota atau di keuangan yang sekarang. Penuh tempatnya semua. Jadi sepakatilah akhirnya di Padang Utara ini. Jadi kita 2 tempat di Padang Utara hari ini dan besok. Tadi pagi kita laksana organisasi. Sekarang kita kepada rapat kerja ini sepakati di Padang Utara. Bekerja KPRI di Kabupaten Kota hari ini inilah oleh pengurus. Nah, terpengurus hadir, pengurus kecamatan, kita mungkin sudah dua orang hal kecamatan sampai organisasi itu challenge KPD ada tadi itu. Kalau ada, kita belum ada ini organisasi KPD. Yang namanya tadi OPTI itu. Ini dia ADRT kita atur di OPTI itu yang tanya tadi organisasi pensiun Indonesia. Jadi di SKPD kalau di daerah, di kementerian di departemen. Nah, itu OPTI itu. Ada garis komandornya dari kementerian PKI ke Kabupaten Kota. Ada organisasi pensiunan sebelum itu kita PKI ini, pensiun Indonesia. Ini kenapa PKI ada? Karena memang namanya era keterbukaan, era orang melihat jati diri, eksistensi diri, ya kan gitu. Orang ini kan kalau ketua, ketua pengurus, apa kesibukan kalau pensiun itu? Terus tanya orang kesibukan yang lain, kan? Tidak ada yang dijual, Pak. Ada dijual sih, lapau lah yang ada lagi masih organisasi, masih ketua, kan? Itu masih ada jati diri dan eksistensi diri kita, kan gitu. Itu yang diharapkan orang dari organisasi, Pak. Boleh kalau ada hibah kan, aduh itu menggari kita itu. Kalau ada itu memang rumah sampai ini lah tujuannya, makanya ada organisasi putusan SKPD itulah OPI. Jadi kita di PWRI itu diatur di anggaran dasar rumah tangga kita itu ada itu. Dalam kerja ini diselenggarakan dengan tujuan mengevaluasi pelaksanaan kerja berdasarkan program kerja 5 tahun yang sedang berjalan. Ini yang sudah hampir habis ini kami jalan lagi tinggal harinya ini sekarang tanggal 22 8 hari lagi seminggu udah datang lagi membahas sengketa dan musyawarah serta dan hal-hal lain berupa organisasi. Jadi udah banyak diskusi. Jadi dibahas tentang konsolidasi termasuk tadi kurang kerja dari sampai tadi pertanyaan dari Ibu Bapak tadi. Sehingga memang ini telah
apa yang akan disampaikan akan dicatat dari Pak Sek sebagai Pak Wakil Sekretaris, sebagai moderator tadi, dan catat akan menjadi program kita untuk masa akan datang. Dan pelaksanaan tadi itu pelaksanaan PRI diatur dalam ketentuan agenda tata tertib dan kerja kota disetujui beserta disahkan dalam sidang pleno musyawarah PRI Kabupaten Kota. Terus ini diatur dalam ART, maka topik kita kan ini dalam motivasi dalam berorganisasi. Apa motivasi kita dalam organisasi di PWRI ini? Ada macam-macam motivasi ini. Untuk menggairahkannya, organisasi kita perlu dimotivasi oleh semangat berorganisasi dan yang lain-lain. Nah ini menurut pendapat ahli ini namanya TR Richard mengartikan motivasi sebagai proses yang menentukan intensitas arah ketekunan individu dalam upaya mencapai sasaran. Ini menurutnya motivasi, teori motivasi. Makanya orang mau berorganisasi. Ini motivasi itu. Nah kalau tidak ada motivasi dalam melaksanakan organisasi, apa yang orang datang ke PWRI? Apa yang datang ke sama-sama? Itu kan ada motivasi, ada menggerakkan. Dan Stephen P. Robin mengatakan bahwa terdapat 3 unsur kunci dalam motivasi, itu intensitas, density, arah, direction, dan ketekunan, persistence. Nah ini menurut ahli-ahli tentang motivasi. Dan menurut pendapat kita, kita lakukan kegiatan sifat bermanfaat bagi anggota. Itu motivasi juga. Dan merancang mengadakan perlombaan berupa sertifikasi dan sertifikasi itu motivasi juga. Dan malah setelah waktu saya masih aktif dulu, setiap tim yang kita terima, tim itu pendidikan ilmu administrasi pimpinan, mulai dari tim 4, 3, 2 terus 2, 3, 3, itu namanya Adunda, Spamen. Sekarang diganti tim 1, 2, 3. Ada yang mengusulkan, saya mengusulkan dulu motivasi itu salah satu mungkin perangsang, menaikkan gaji, bisa katakan, atau menambah fasilitas, itu motivasi bagi pejabat dan segala macam. Tapi para pakar untuk pendapat dosen-dosennya ini tak sependapat, tidak selalu katanya motivasi itu uang, tidak selalu katanya. Tapi kenyataan dalam kita berbangsa dan bernegara sekarang saya lihat orang mau berorganisasi berpartai politik tujuannya semuanya uang, tidak ada lain. Jadi apa yang pendapat pendidik kita waktu Orde Baru akan sebenarnya keadaan negara kita sekarang. Sekarang orang bicaranya uang bicara. Partai politik pakai didirikan karena orang mencari uang. Jangan cerita jual nama rakyat, mengayomi rakyat, membantu rakyat, mendekati rakyat. Tidak ada ya. Cuma itu hanya narasi dibangun untuk mencapai kekuasaan. Udah kekuasaan, tidak ada lagi. Semuanya uang. Di zaman sekarang. Tapi saya menerima ilmu seperti itu tahun 80-90-an. Tidak ada motivasi uang. Ajaran juga. Memang ideologi apa semangat pengabdian. Kita pegawai dulu kan diarahkan pengabdian. Abdi negara dan abdi masyarakat itu juga ini. Sekarang nggak lagi Pak. Nggak ada abdi itu. Sekarang ini daerah aja sekarang kan begini. Makanya di kemarin saya juga awal-awal pidato Pak Prabowo menyampaikan PDN 2026 dikurangi dana dia transfer daerah TKD dari 900,2 triliun menjadi 970 sekian triliun, 220 triliun lebih dikurangi untuk daerah. Saya lihat ya dikurangi pun 300 miliar untuk Padang, 400 untuk provinsi. Tetap gaji pegawai dapat, kemana-mana ada. Cuman besar ini TKD ini besar sekarang Pak. Apa nih tunjangan daerah ini tunjangan daerah sampai seluruh dua di Kota Padang itu ada yang 20 juta tunjangan. Jangan kita menganggap Pak Ismail wakil kota dulu saya tak ada dapat tunjangan jabatan saya paling 150 Pak Presiden. Hah? Ya, bisa ada boleh ada aturannya 2025 Pak Ismail wakil kota.
hak tunjangan jabatan aja sekitar 400. Sekarang tunjangan jabatan dapat. Sekarang boleh 4 kali gaji pegawai sekarang. Itulah kondisi di negara kita. Ada yang merisau-risaukan parah negara pun. Tidak ada parah, Pak. Orang sekarang ini nggak parah kan? Bagi uang semua. Mulai partai politik. Makanya sekarang langsung berjalan di YouTube Pak Rindanis. 2 kali berjuang sama Prabowo kalah. Kini Prabowo menang yang di angket anaknya di menteri. Anaknya datang ke Jepang, angket di menteri. Karena butuh orang jabatan kenalin rais setelah dia udah itu kan tidak ada lagi ya posisinya. Sekarang lebih sih Prabowo angket anaknya jadi menteri ya itu ada di YouTube. Bahwasanya 2 kali dengan Prabowo kalah, dan sekarang Prabowo menang bergabung dengan Jokowi. Itu masalahnya. Di campaignya pro Jokowi gitu. Mana mungkin kalau Prabowo? Karena Jokowi tidak mungkin menang. Tadi mau kali Prabowo mencalon Pak. Mau kali 2004 perlawanan ngambil Golkar di internal lokal. 2004 Wiranto. 2009 berkawan juga ke Megawati. Kalah aja SBY kan. 2015 berlawan Jokowi kalah. 2019 kalah Jokowi kalah. 2024 berkawan Jokowi bermenang. Ada kawan-kawan yang paling Jokowi mengaluh ada Jokowi kayak. Ya kami dari mana kan bukan dia indah. Ya kan. Ini kadang orang nggak paham tentang berorganisasi politik mencari kekuasaan, dan itu saya katakan motivasi bagi kita. Saya lihat kalau ada arahan, rancangan segala macam, nampaknya sekarang organisasi ini atau katakanlah pemerintah ini uang, dan saya sampaikan juga makanya uang dulu organisasi partai politik Orpol itu uang dari Orpol organisasi politik P3, PDIP dan Golkar. Ini dagingnya aja yang punya saya 3 partai. Sekarang mulai keluar Ormas, mungkin cukup mendaging, boleh didaftarkan boleh tidak Ormas. Kita belum ada sama baru informasi sudah ada PWRI kan, sama dengan Muhammadiyah dari dulu mau dibikin yayasan dulu. Kan undang-undang yayasan itu tidak ada dulu. Undang yayasan itu ada di kaum rata atau dagang saja. Tidak ada undang yayasan. Makanya semar dia disebutkan orang karena dia berpedoman kepada undangan saja. Tidak ada undang yayasan. Setelah reformasi ada undang yayasan, undang nomor 16 2001. 16 tentang yayasan, ya itulah yayasan ini. Makanya ormas berbeda dengan yayasan. Kalau ormas kita ini organisasi sosial masyarakat, tidak mau ada hukum pun tidak apa-apa, melapor aja ke Mendagri boleh. Tapi kalau organisasi partai politik, yayasan itu harus pakai ada hukum, ADRT disahkan oleh Menkumham, urusnya dan didaftarkan oleh Menkumham sah menjadi partai politik. Begitu juga yayasan harus disahkan oleh ada ADRT disahkan oleh Menkumham, dan yayasan dia tidak punya anggota tapi bisa punya kekayaan. Gitu. Makanya kita kalau ada PRI kan ormas ini, kita kalau mau bikin pendidikan katanya mau bikin, kita buat yayasan, tidak ada yayasan kita, tinggal pelaksanaannya lagi. Kalau kita mau bikin pendidikan harus ada yayasan itu. Kalau tidak ada yayasan tidak bisa kita buat pendidikan PRI tok, mungkin pendidikan tidak bisa karena ada kita tidak ada lembaga pemerintah. Kalau pemerintah boleh. Yayasan boleh, ini yayasan, katakanlah yayasan kita bikinlah TK terus di itu. Begitu juga organisasi partai politik dia punya anggota, cuma tujuan dia nantinya adalah menjadi ini partai politik jadi kekayaan. Dulu partai politik tidak ada menjadi kekayaan sama dengan sekarang, ya kan? Sekarang partai politik jadi kekuasaan. Jadi maka berlomba-lomba orang menjelang pendaftaran di KPU itu partai politik menjelang pemilu kan biasanya sampai 40 partai politik seleksi tanggal 15 misalnya. Mulai protes, makanya ada MK sekarang, Mahkamah Konstitusi. Dulu tidak ada Mahkamah Konstitusi coba Orde Baru, malah ada baru. Dulu Pak Harto sih, dia baru. Pak Harto ada DPR, ada Mahkamah Agung, ada Kapolri, Panglima sudah.
Ada Dewan Pertimbangan Agung di DPA. Sekarang ada DPA, ada Dewan Pertimbangan Agung, ada orang-orang lama tadi. Apa nak ini DPA? Memang tidak ada lagi DPA. Karena dirubah Undang-Undang Dasar 45 4 kali Undang-Undang Dasar 45 dirubah tahun 2000 sampai 2004. Pak minta istiqlal dirubah semua Pak. Jadi kita akan jadi presiden pun nanti Pak. Jadi orang-orang awal asing, bisa orang asing. Beli di Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 6 dikatakan dulu. Presiden itu adalah warga Indonesia asli. Nanti ini persoalan apa? Sekarang ada lagi presiden itu adalah warga negara Indonesia. Ada kata asli. Nah, di siang ini bukan jadi warga negara. Orang Cina, dia Arab, dia orang Belanda, dia warga negara. Ya. Berhak jadi presiden. Itu fatal gitu Pak. Tahun 2000. Makanya 1998. Ya sejak 2008 itu udah masih. MPR kan baru dibentuk pemilu 99, masih jangan 2000. Masakan itu baru 2021, 2022 sampai akan begitu. Itu negaranya berubah. Nah sekarang lagi dengan teknologi digital ya kan. Teknologi digital ini informasi semua bebas dan itu memang sudah diprediksi kenapa Arto itu tidak tahan lagi memegang kekuasaan dengan otoriter dengan sentralistik. Dan masyarakatnya sudah makin pintar, sudah makin maju dan orang kurang ilmu semua. Dan sekarang ditambah dengan media digital ini. Media digital ini kalau kita di Indonesia masih bisa terkendali karena kita punya moral etika pada orang Minang. Dan juga orang Jawa Timur itu payah karena dia punya lain rasanya di Jawa Timur. Tidak sama dengan daerah-daerah lain misalnya. Orang kan meramalkan krisis di Nepal kemarin kan yang berontak kan generasi Z, Gen Z yang umur 20 bawah. Gen Z ini yang protes. Kalau yang 40 ke atas namanya generasi milenial. Kalau kita ini kan generasi tua semua. Tidak masuk itu uang kita. Mana apa kadang-kadang awak pula namanya. Kalau mau 60 kate, lansia, usia. Tidak masuk dalam kantong orang politik sekarang tidak masuk. Tahu diuntung lah ya. Ya. Tahu diuntung lah ya. Iya, tahu lah. Di bawah 70 lah lagi. Tapi kalau 80 itu generasi milenial, bisa ya lah anak awak. Jadi sebentar lagi generasi Z. Itulah yang kamu. Kata orang kalau generasi Z itu yang menjatuhkan presiden di Nepal itu hanya karena memang dibatasi media sosial. Dan berontak. Sama dengan Pak Menteri Keuangan kan ditelanjangi di sungai di Nepal. Akhirnya jatuh. Dan juga ada lawan kritiknya karena mantan Perdana Menterinya yang ribut, dia mantan Ketua Mahkamah Agung juga. Akhirnya kan dia yang setuju jadi Perdana Menteri Nepal sekarang. Nah orang menamakan mencegah juga. Bisa katakan tidak mungkin karena kita masih di media sosial hebat, kita masih punya dunia negara moral suku-suku bangsa kita Aceh, Minang, ya Jawa Timur itu beda, Bali. Gak kasih brutal masyarakat itu gitu. Nah, dia organisasi motivasi dan organisasi. Nah, untuk kita pedoman kita tentu organisasi ini tadi dari bahas oleh Pak Zul, Pak Yan undang-undang tentang ormas. Nah, itu ormas ya organisasi masyarakat. Itu undang-undang 11, 13 dan bisa dirubah dengan undang-undang 16 dan 11. Dan jelaskan tadi tentang organisasi masyarakat tadi ormas. Tapi ormas kita ini bisa kita bergerak bidang usaha itu yayasan. Itu yayasan kita. Lain lagi undang-undang yayasan lagi. Kalau kita mau bergerak di bidang yang lain koperasi bentuk koperasi. Nah, kita kan banyak anggota, itu koperasi 20 orang aja bisa berapa cuma anggota, cuma tetap baru cuma bulanan. Bisa usaha kita, bisa koperasi. Kalau mau kita menjalankan, jadi kita ormas ini bisa bentuk yayasan, bisa bentuk koperasi untuk mencari keuntungan, laba, itu menggerakkan ekonomi. Nah, cuma kadang-kadang adalah tua-tua ini kadang waktu tidak ada juga anggaran-anggaran. Cucu tidak tahu dari dulu sudah anak, cuma kita ada malai apa, bisa. Ini bentuk yayasan sudah ada koperasi yang begini. Inilah lebih kita hampir 500. Ini aja kita putar uang kita udah lebih dari uang sosial yang dibuat selama ini. Ya kan? Uang sosial 5.000 ya boleh tanggung kan? Ya kan? 2.000. Ini kalau koperasi keuntungan juga gini, kira-kira lagi. Tapi ada toko kita untuk belanja.
dari keuntungan. Toko kita juga ada dan keuntungan dibagi setiap tahun dan peminjam ya harus bayar bunga dari kita untuk kita. Di koperasi ini bisa kita sebagai pemenang ormas, PWRI, bentuk yayasan dan koperasi. Dan organisasi masyarakat yang berurusan dengan secara dikenal dengan kolektif kolegial. Ini organisasi ormas ini, ormas, orpol juga sebenarnya organisasi politik. Mengambil keputusan itu organisasi itu adalah dengan kolektif kolegial, dengan keputusan bersama. Tidak boleh disebut perintah. Kalau perintah itu hanya di pemerintah. Kalau kenal namanya dia kalau pemerintah kepala. Pemerintah itu kepala sekarang, tidak ada lagi yang ketua. Dulu zaman Orde Baru ada ketua, Bapeda. Ketua Bapeda dia kerjanya memimpin rapatnya. Nama pula ketua Bapeda. Tidak ada dia kepala Bapeda sekarang. Kan ditertibkan administrasi itu. Karena tidak ada lagi namanya pemerintah, tidak ada lagi ketua. Namanya kepala negara, gubernur kepala daerah, bupati kepala daerah, bupati wali kota kepala daerah, kepala semua. SKPD kepala semua. Karena tugasnya bisa perintah. Anak buah macam-macam perintah. Kalau kita organisasi ketua, ya kan itu ketua yang musyawarah. Namanya dapatnya adalah kolektif, kolegial, bersama. Ini tidak ada perintah. Tapi kalau tidak masa mau, itu tiga kepentingan ada. Kepentingan ada perintah bas, iya. Gitu pula kolektif kolegial itu di organisasi kita ini sudah sepakat. Bas nggak bayar tadi, kembali kita sih boleh. Ketua saja nggak bisa lo, ketua nggak bisa lo, ketua jangan kenal ujung-ujung kepentingan kan, kepentingan harus kita bertanggung jawabkan karena ujung-ujung orang sekarang kalau uang ini heran pula saya dulu ada malu orang masuk penjara, sekarang orang masuk penjara senyum-senyum. Saya waktu dulu diperiksa dulu tahun 2000-an uang dulu sering kali kasus. Saya jaksa, saya malu juga, sampai di sidang nggak sekali malu juga. Sekarang nggak ada malu juga, senyum-senyum juga. Enak aja membayar negara. Itu saya pun heran, apakah iya? Senyum, partai politik, kepala daerah, LSM. Dulu rasa malu sekali saya kalau di sidang dan pers memberitakan dulu sekali. Ini pers bayar sudah $5 kalau kilo karena orang bebas ngomong kan. Harian ini lah untuk tahajud tidak gaji lagi dulu. Harian itu jadi objek pencarian ini siapa pejabat apa. Nah persiaga kalau petro di berita besok. Lah ada orang itu. Sekian organisasi wartawannya lebih mati kata orang. Organisasi lebih mati wartawan. Orang itu sini ada wartawan dia jadi Bali di Basko. Orang itu mati. Karena orang nanti hari Bali di Basko nanti Basko kalau ada ini dia kepitinya mungkin tidak. Begitu dulu zaman Baru cara orang yang meras. Dulu ada koran-koran yang agak merah-merah namanya Pos Kota. Memberitakan yang tidak yang bicara mati sendiri tidak ada. Sekarang media sosial ini lagi baca orang. Lagi koran-koran. Gak laku lagi. Pak Harun Rasid kan wartawan senior. Dulu wartawan itu seleksi ini itu. Akhirnya sekarang nggak ada lagi pendidikan wartawan. Orang ngomong semua. Tidak pun udah ada dunia wartawannya. Saya ngomong sekarang. Saya menulis. Nama dulu ada wartawan, sekarang masih ada kompetensi wartawan. Cuma tidak laku juga. Karena orang bisa bebas ngomong sekarang, bisa menulis apa saja, tulis lah. Sekarang kan bisa bebas menulis apa saja. Apa tulis yang Pacawi, ayah ibu orang Mandela, presiden segala macam tidak ada orang. Dulu kan coba kamu Pak Brisi, Mancara Parto, dengan penjinjang kok, tangguan. Saya bilang, sekarang tidak ada lagi. Nah oleh karena itu keputusan kolektif kolegial itu di organisasi kita, ormas, organisasi negara tidak. Kemudian sebagai organisasi PWRI kita diperlukan juga kepada Undang-Undang Nomor 13/2008 tentang lanjut usia yang kesejahteraan usia yang diatur lebih lanjut dalam PP 43/2004 yang mengatur tentang rincian kesehatan, penempatan kerja, pendidikan, perlindungan sosial atau asuransi. Ini memang undang-undang lansia ini tidak khusus untuk PWRI, tapi adalah undang-undang tentang
lanjut usia bisa mengetahui bisa masyarakat tadi. Dan itu diberi fasilitas oleh negara. Cuman pelaksanaannya kan itu yang belum berjalan di negara kita. Kita aja yang PRI masih bergaji, masih apa, banyak hal-hal yang belum dapat difasilitasi oleh negara. Nah, setiap pemerintah dan masyarakat tentunya membutuhkan kemandirian kesejahteraan sosial. Nah, fasilitas umum atau sosial dan penghargaan dalam menjalankan organisasi PRI sebagai pada akhirnya. Jadi fasilitas umum kita lansia ini paling kalau di Jakarta itu ulang tahun Jakarta dia kira gratis Trans Jakarta kan. Nah, Padang ada ulang tahun kota di Jawa lansia ya itu baru. Padahal kalau di negara kesejahteraan negara kesejahteraan itu ada di Eropa. Lanjut usia ini dan kerja lagi minimal dari rupiah kita itu 20 juta. Di samping itu ada orang miskin juga, orang tidak ada statusnya loh. Misalnya di Swedia, Finlandia, Indonesia 20 juta rupiah, karena 30 juta. Orang lanjut usia di negara yang berprestasi, negara yang mengatur kesejahteraan. Kita kan belum. Saya berebut aja dulu baru dapat kekuasaan, baru dapat ketiga, lalu dirampok di negara aku. Makanya ada anggota dewan, ada pernah baca dia apa? Anggota dewan di mana itu? PDIP di Sulawesi dengan ceweknya di postingnya dengan cewek dengan kendaraan. Nah kita rampok aja uang negara ini kan itu. Kan prinsipnya ada tersebut. Tapi itulah pola pikir orang partai politik sekarang. Merampok di negara. Kalau ada yang dilakukan padahal dan juga bayarnya kan tidak. Beginilah model masyarakat kita. Dan di undang apa tadi lanjut usia tadi banyak lagi yang belum diberikan katakanlah fasilitas negara kepada kita yang lansia ini. Walaupun undang-undang di atas 60 tahun dianggap lansia harus diberikan khusus. Cuma kan itu yang belum. Nah, kemudian kebutuhan pokok dari manusia ini kan ini. Itu menurut pendapat Kenteri ini ada sandang, pakaian, pangan, makanan, tempat tinggal, dan penghargaan. Nah, ini kalau kita hidup ini kan perlu. Kalau ada sandang, pangan, jelas tanda penghargaan. Ini penghargaan ini kan satu nilai tambah, merangsang orang bagaimana bergairah bekerja. Nah, kita dalam ini organisasi perlu memberikan motivasi kepada pengurus, kepada anggota untuk memberikan penghargaan. Dan kita coba kemarin penilaian 11 pilih kita ini dan sudah ada. Dan itu ke depan akan menjadi program kita. Contohnya ini betul juga ini kota tangga apa saja. Mengalir tadi tidak ada. Namanya ada uang baru kita. Kalau maksudnya udah tengah-tengah juga nggak ada. Kota tangga makanya banyak. Udah tengah. Tidak ada yang mau ngambil. Jadi kalau mendapat kita sedikit adalah kegiatan keluarga. Karena bagaimanapun katakan tanpa ini tanpa uang juga kita nggak akan bergerak. Ini kadang saya dengar tadi Pak Boy menyampaikan ke saya ada pula usul ibu anda ke Malaysia lah, ke mana ini ke Malaysia kan? Ya, murah. Ini ke Jakarta 1,4 pulang bayi 2,8 ke Malaysia 1 juta 8 ribu. Sama hotel, berdua kamar, berdua 300.000, 2 malam. Ya, tapi kita bisa ke Malaysia. Ke Jakarta nanti pun. Nah, jadi makan katakan ada orang kalau nak bayar panu ke separuh, was jadi. Sampai tadi was jadi je. Nah, ini pandai saya akan bicarakan awal tahun. Dan ini sudah laksanakan tahun kemarin penghargaan dan dan sudah. Nah, sasaran disepakati tentu ini kepatuhan organisasi. Nah, ini karena kepatuhan itu kan daerah-daerah.
Kemudian nama jumlah ada tambah jumlah kata, pelajar bulan ini tak juga nih, berarti dia dah kali nilai. Dan kegiatan dilaksanakan secara berkala. Kegiatan banyak, cuma kadang tidak dilaporkan secara berkala. Dalam foto-foto nilai tertulis kadang ada. Kita sebelum kami mencek ke lapangan dilaporkan juga secara manual kan. Sekarang kan ada sistem apa namanya di flash disk boleh juga, tapi zaman manualnya tetap melalui alat komunikasi yang ada. Dan mungkin diberikan peringkat kepada anggota. Itulah penilaian kita kemarin dalam rangka penilaian PWRI kecamatan terbaik ketiga, termasuk sama dengan penilaian kalau di Pemda kan Ormas Award namanya, penilaian Ormas saja. Orpol nanti dinilai ada orang Ormas saja, orang di masyarakat. Menurut Pak pilihannya 4. Nah Orpol tidak ada kewenangan Pemda menilai, karena Orpol itu orang kuasa saja. Orpol itu untuk kekuasaan pemerintahan negara atau organisasi politik. Nah, dia dari swasta semua. Lawak pikiran kena orang-orang baru, orang tentara, PNS, polisi gitu. Sekarang tidak ada lagi orang yang mendirikan Orpol itu orang swasta, orang semuanya tidak punya NIK, itu mereka organisasi. Nah, tapi kan kita NIK-nya nanti dia itu partai. Contohnya, seperti kuasa Prabowo, Gerindra, tentara, SBY, tentara. Dia lepaskan NIK-nya. Tidak boleh lagi dia dipegang NIK. Itulah acara yang merupakan Orpol dari partai politik. Dia membentuk pemerintahan itu sekarang orang partai politik jenderal awal. Mau itulah korupsi berarti dia digedang. Nggak bisa punya kewenangan dia. Punya kewenangan dari MPR. Dia partai politik nggak bisa. Jenderal apa nggak bisa mana? Pensiun aja lah. Partai politik Orpol. Parpol itu sendiri pula undang-undang. Dan rencana program kerja kita tahun 2026 di sana ditandai Pak Bas. Lamona Pak Aceh nomor cetek. Izin dimonin lagi kita beri waktu Bapak Ibu ya, dimonin lagi kita beri waktu Pak Ibu. Silakan Pak. Jadi rencana kerja kita 2026 ini cara yang nanti kita laksanakan juga. Di poin-poinnya aja lah. Cara halal di alam nanti 2026 14 setelah Idul Fitri kita pasti gitu. Nanti ini sampai di bawah ini. Terus akhirnya di bawah ini baru jauh. Jadi makan di siang atau halal datang di bawah ini. Jauh kan? Jadi akhirnya di bawah ini. Di bawah ini di bawah. Mana dari luar Jirang sampai kan yang acara HPRI ke-6 nanti di 26 kan kalau kita koordinasikan dengan provinsi nanti Pak Provinsi kita nanti kegiatan utama berupa puncak HUT HPRI di Gedung Center. Apa juga tidak bayar kita kan kalau tidak ada Pak Wali bayar ya di Pangeran misalnya bakal apa sih multa. Nah ada Pak Wali makanya kuat Pak Wali dan kegiatan gerak jalan santai mungkin juga kita formatnya kan juga bagus lagi sorgi kegiatan saya ini ada Pak sendiri Pak mohon berakeh lagi kasih itu lagi kecamatan. Ya jadi kita perbaiki lah sistem itu tetap kita panitia tetap koordinasi kecamatan. Nah kita libatkan semua jadi jangan dibawa ke saku gitu karena dibawa ke saku dia biar ke saku kawan ada bahwa bagi saya karena penggerak jalan ini saya pengalaman tahun 90-an gerak jalan santai ini dengan dulu belum ada dinas muda dinas pendidikan aja gerak jalan caranya tetap dibagi menjelang finish tunjuk tugas 3 orang menjelang finish dikasih dia bergerak kalau dia di awal hanyalah kita tapi ke finish ada video kalau udah menjelang diserahkan di jam. Cuma kawan-kawan Pak Latir kami udah kayak apa jalan udah apa aja jalan itu jadi kan santai itu pembagian dia ini beda motivasi kita gerak jalan santainya dia membagian dia kan gerak jalan
karena kami aja beda persepsi, berbeda persepsi kata sama. Kalau ini persepsi lah beda. Persepsi beda. Jadi kelompok persepsi itu jangan saja bergerak olahraga. Nah, dia. Kalau tidak dia, olahraga dia lah. Kenapa? Kalau tidak dia tidak jadi, Pak. Kacau gitu. Nah, jadi coba ada lomba penilaian dari kecamatan terbaik kita laksanakan. Nah, kriterianya kita sempurnakan. Anjang sana sepuh PPWI di kota kita laksanakan dari sana. Dan data sehat di dalam provinsi, luar provinsi. Ah, itu penting tuh. Jadi karena kita udah pensiun, itu nomor anu soalnya. Ada kata-kata sehat di sana. Nah, itu nomor anu sebenarnya. Itu yang banyak loh mengalami begini. Itu terjarang saja. Karena sekali 2 tahun sekali tidak ada. Dalam kota, provinsi. Kalau nak mana kata yang bawah ada, tapi subsidi rencana. Atau betul jadi 3. Separuh iya kita sana ada. Tambahan. Iya. Makan berai, saya separuh. Tidak, lagi kecil tu. Olahraga sehat gabungan dari kecamatan, sekarang kembali ke lagi. Kegiatan terdaftar, terjangkau, terkenal. Kita bantu usaha, bako yang kita laksanakan kemarin, dan kegiatan lainnya sepakati dan tidak melakukan musyawarah. Ini kita itu kurang kerja tahun 2026. Nah di samping itu saya lihat program kerja yang terbengkalai ini perlu juga kita mantap-mantapkan kita organisasi kita ini untuk kita bersemangat organisasi itu kita perlu konsolidasi organisasi terus menyampaikan informasi apa kira-kira yang ketinggalan di organisasi kita. Dan rapat kerja seperti ini bisa 2 kali setahun misalnya. Ini Sibas sudah akhir tahun jadi kita ada uang masuk. Ini acaranya sebelum ini. Harusnya sekarang dipakai juga kan lebih awal dilaksanakan bulan 7 terus akhir tahun. Dan perbuatan kartu anggota ini lalu katanya aku yang bicara dengan Bang lagi katakan 2 kota ini dengan kota ya kita menggunakan